warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Judul materi kita pada pagi ini tentang al-mujahadah. Kunci sukses dalam menghadapi tantangan hidup. Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia, dan dalam hidup ini banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Karena sebenarnya hakikat kehidupan adalah ujian atau al-bala. Nah, bagaimana cara menghadapi tantangan hidup yang banyak? Nanti akan kita sebutkan apa saja tantangan dalam hidup ini. Maka di antara cara yang bisa kita lakukan untuk sukses menghadapi tantangan adalah dengan al-mujahadah. Apa hubungan antara mujahadah dan kunci sukses ini? Maka jawabannya bisa dari slide ini, bahwa mujahadah ini salah satu jalan yang bisa mengantarkan kita menuju kepada ketakwaan. Takwa itulah kata kuncinya yang sebenarnya. Kunci supaya kita sukses dalam menghadapi kehidupan yaitu dengan bertakwa. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan itu, diantaranya di akhir surah Ali Imran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah, lipat gandakanlah kesabaran, serta berjaga-jagalah kalian dari serangan musuh-musuh Allah di perbatasan, dan bertakwalah kalian agar kalian mendapatkan kesuksesan atau keberuntungan dunia akhirat. Jadi takwa itulah kata kunci untuk mengantarkan setiap kita menuju kepada kesuksesan. Nah, bagaimana cara kita untuk bertakwa? Dengan 5 poin ini. Yang pertama dengan muhasabah, mengevaluasi aktivitas harian kita, selalu introspeksi, bermuhasabah, terutama kita sekarang pada saat awal-awal tahun Hijriah ini, masih di bulan Muharram, mari kita bermuhasabah. Yang kedua dengan mu'ahadah, mengingat selalu perjanjian kita dengan Allah Ta'ala yang sudah kita ucapkan di 2 kalimat syahadat. Itu mengandung janji kita kepada Allah. Kita di setiap sholat membaca surah Al-Fatihah, di antara ayatnya kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya berjanji hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, itulah mu'ahadah, ya, selalu mengingat perjanjian. Yang ketiga dengan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas. Yang keempat dengan mu'aqabah, memberikan sanksi secara syar'i kepada kita pada saat selesai berbuat salah. Pada saat khilaf melakukan kesalahan, maka di samping kita bertaubat beristighfar, kita perlu untuk memberikan iqab,
sanksi pada diri sendiri, mengkafarahi, menghapus kesalahan itu dengan berbuat kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan yang kelima yang menjadi titik tekan materi kita adalah mujahadah, bersungguh-sungguh dan optimalisasi, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Pada pagi ini insya Allah jam 9 ya, saya ada janji mempertemukan antara suami istri yang diambang perceraian. Mereka masih keluarga muda ya, sudah punya anak, tetapi rumah tangganya mengalami pasang surut, dan sudah sering sekali terjadi hal-hal yang seperti ini karena ya permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan ya dengan kepala yang jernih atau pikiran yang matang ya. Tapi ya seperti itulah dinamika dalam rumah tangga ya. Suaminya ini temperamen dan sering mengatakan kata-kata yang mengandung unsur talak. Jadi dalam posisi marah tetapi masih sadar ya, bukan kalap, bukan, tapi dia masih sadar, sering mengatakan wis pegatai, nah itu kan kadang-kadang muncul ya dari suami. Nah, istrinya ragu, kata-kata ini mengandung konsekuensi cerai atau belum, dan itu sering. Nah, jadi ini permasalahan dalam rumah tangga ya, yang kalau kita buka surah At-Tolak, surat yang khusus membahas masalah perceraian, banyak sekali kata-kata takwa di situ. Ayat yang sering kita sitir, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka. At-Tolak 2 dan 3 itu dalam tema perceraian. Jadi ketakwaan ini justru sangat dibutuhkan oleh siapapun dalam rumah tangga, terutama dalam hal-hal yang kaitannya dengan perceraian ini. Harus hati-hati mengembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala, waspada. Insya Allah apabila masing-masing punya sifat-sifat takwa akan diberikan solusi, jalan keluar sesulit apapun problem yang dihadapi dalam rumah tangga. Apalagi kalau persoalan kaitannya dengan komunikasi. Pilar rumah tangga itu 2, yang pertama komunikasi, yang kedua adalah menempatkan posisi masing-masing suami istri sesuai dengan penempatannya secara proporsional, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jadi walaupun 2 tetapi sering sekali kita khilaf ya namanya dinamika dalam rumah tangga. Orang yang selama ini membersamai kita, kadang-kadang kita nggak mengenalnya, jadi tidak ada proses ta'aruf, saling mengenal di antara masing-masing suami istri secara berkelanjutan ya. Ta'arufnya hanya dulu sebelum nikah, tapi setelah nikah tidak ada proses ta'aruf, saling mengenal, padahal masing-masing berinteraksi dan bergaul secara luas. Pasti ada dinamika dalam hal sifatnya, pengetahuannya, dan lain-lainnya itu ya. Jadi ini bagaimana cara untuk menyelesaikan kembali kepada Allah Ta'ala, yaitu dalam bentuk ketakwaan ini. Baik, berikutnya Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita di surah 69, surah Al-Ankabut. Jadi ini ayat yang terakhir di surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami,
benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Di sini ada sebab akibat ya. Hubungan sebab akibat antara mujahadah dan hidayah. Mujahadah sebagai sebabnya, hidayah sebagai akibatnya. Ketika kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, maka jalan untuk menggapai petunjuk itu adalah dengan mujahadah, bersungguh-sungguh. Ada tafsir yang bagus dari Ibnu Qayyim ya. Allah mengaitkan hidayah dengan mujahadah, sehingga manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah yang paling agung mujahadahnya atau kesungguhannya. Semakin orang bersungguh-sungguh, maka semakin dia dekat dengan hidayah. Jihad, jadi jihad dan mujahadah ini mirip ya, satu akar kata. Maknanya mirip, walaupun sedikit ada perbedaan, tetapi maknanya ada kemiripan. Jihad yang paling diwajibkan adalah jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad melawan dunia. Maka barang siapa yang berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh melawan 4 hal tersebut karena Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya menuju ridhonya yang mengantarkannya kepada surga. Dan barang siapa yang meninggalkan jihad, maka dia luput dari hidayah sesuai dengan kadar kelalaiannya dari jihad atau mujahadah. Ada seseorang muslimah misalnya yang sudah balik tetapi belum menutup aurat. Kemudian dia ditanya, kenapa kamu belum jilbab misalnya? Maka dia menjawab, saya belum dapat hidayah. Nah, misalnya begitu ya. Saya belum mendapat petunjuk kesadaran memakai jilbab. Ya sudah seperti ini. Toh Allah melihat hati kita, bukan melihat performa zahir, mungkin begitu ya alasannya. Maka ditanyakan lagi kepada yang bersangkutan, sejauh mana kesungguhan panjenengan untuk menggapai hidayah itu, supaya panjenengan sadar memakai jilbab itu, apa yang sudah dilakukan? Apakah sudah mengetahui tentang kewajiban jilbab, dalilnya apa, apakah sudah baca buku, apa sudah bergaul dengan para perempuan yang solihah, yang muslimah, apakah sudah rajin ke pengajian, sejauh mana usaha dia menggapai hidayah sehingga nantinya punya kesadaran dan dia mendapat hidayah memakai jilbab atau menutup auratnya itu. Kalau dia tidak ada usaha, maka ini tidak ada upaya-upaya sebab, maka bagaimana dia akan mendapatkan akibat. Nah, jadi kesungguhan itulah akan menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah. Al-Imam Al-Ghazali berkata, mujahadah adalah kunci hidayah. Tidak ada kunci untuk memperoleh hidayah selain mujahadah. Ini malah lebih tegas lagi. Tidak ada cara atau kunci yang bisa diperoleh oleh seseorang memperoleh hidayah selain mujahadah atau kesungguhan. Nah, jadi disinilah jemaah sekalian lebih rinci lagi ini secara normatif ya, teoritis. Apa sih makna mujahadah itu? Kata para ulama, istifragu ma fil wus'i wa taqah min qaulin aw fi'lin. Menghabiskan seluruh kemampuan dan energi seorang dalam perkataan atau perbuatan. Yang mana al-jihad wal mujahadah ini memiliki kemiripan tadi. Istifragul wus'i fi mudafa'atil adu. Melakukan semua yang Anda bisa untuk melawan musuh. Siapa saja musuh kita yang perlu kita hadapi, nanti ada penjelasannya. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, al-jihad wal mujahadah wal ijtihad wa tajahud. Ini 4 kata yang maknanya mirip. Ada jihad, mujahadah, ijtihad, tajahud.
Maknanya mirip bazlul wus'i, mencurahkan segenap kemampuan. Jadi kalau dalam kembali ke persoalan rumah tangga itu ya, ada persoalan problematika sejauh mana usaha masing-masing untuk mencari solusi, mencari akar masalahnya apa. Lalu tadi saya singgung ini, masalahnya kalau menurut saya dalam hal komunikasi dan tidak ketemu masing-masing bahasa cinta antara suami istri ini, yang sebenarnya kalau masalah-masalah sebelumnya istrinya diusir dari rumah, ya sama orang tuanya jangan keluar, itu rumah yang dibelikan oleh ayahnya untuk anaknya. Jadi rumah itu status punya istrinya, jadi nggak mau keluar dari rumahnya. Nah, sekarang ini suaminya meninggalkan rumah itu. Jadi ini persoalan yang kaitannya komunikasi. Apa sih masalahnya? Saya gali-gali. Katanya ketika suami ini pulang tidak disambut oleh istrinya. Jadi pulang kerja capek-capek itu tidak diberikan sambutan oleh istri. Nah, itu kan masalah komunikasi, bahasa cinta. Bahasa cintanya suami ini adalah quality time, kebersamaan, supaya bersama-sama bisa capek di tempat kerja, ingin disambut oleh istri, atau mungkin ya pokoknya bersama-sama. Tetapi mungkin bahasa cintanya dari istri berbeda. Mungkin dia bahasa cintanya kaitannya dengan verbal, ingin merasa dicintai kalau dia diberikan kata-kata yang cinta, jadi kata-kata yang lembut menunjukkan ekspresi kecintaan suami kepada istrinya. Jadi nggak nyambung antara masing-masing ini. Nah, maka itu perlu mujahadah masing-masing, ada kesungguhan mencari titik temu supaya ada solusi. Al-jihadu syar'an, secara syar'i jihad itu adalah badlul jahdi fi qitalil kufar, mengerahkan segenap atau segala daya upaya untuk memerangi orang-orang kafir. Wa yutlaqu aidan ala mujahadati nafsi wa syaitan. Ini perkataan Ibnu Hajar. Dan disebutkan juga mengacu pada usaha melawan diri sendiri, setan, serta wal fusaq, orang-orang fasik ataupun orang-orang jahat. Adapun dalil-dalilnya tadi sudah kita singgung, surat Al-Ankabut ayat ke-69. Nah, ada yang menarik di sini ya. Perkataan Al-Imam Al-Qurtubi pada saat menafsiri ayat ini. Beliau menyitir kata-kata dari As-Suddi dan yang lainnya. Mengatakan begini ya, inna hadhil ayat, sesungguhnya ayat ini nazalat qabla fardil qital, sebelum diwajibkannya perang. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, wa hadza yadullu, dan ini menunjukkan ala annal murad bil jihad huna huwa jihadun nafs, bahwasanya yang dimaksud dengan mujahadah, kesungguhan dalam ayat ini adalah kesungguhan untuk menundukkan jiwa, menundukkan diri sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya tentang jihadun nafs. Jadi ini mempertegas dari apa yang sudah menjadi pembahasan kita tadi. Jadi walladzina jahadu fina itu temanya kaitannya dengan mujahadatun nafs, berjuang untuk menundukkan diri sendiri. Nanti ada penjelasannya lebih detail apa saja yang perlu kita hadapi tantangan hidup ini untuk mendapatkan hidayah, karena ayat ini diturunkan sebelum diwajibkannya qital atau perang. Kemudian dari dalam hadis Nabawi disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-mujahid man jahada nafsahu fillah, seorang mujahid, pejuang itu adalah seorang yang memperjuangkan, bersungguh-sungguh untuk menghadapi dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi ta'atillah, dalam menuju ketaatan kepada Allah taala. Kemudian ada hadis man mata walam yarzu, siapa yang meninggal dan belum pernah berperang, walam yuhaddits nafsahu bil
ghazwi dan tidak pernah punya keinginan untuk berperang dalam dirinya, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia meninggal dalam keadaan salah satu cabang kemunafikan. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Jadi orang yang meninggal belum punya keinginan mati syahid ya, menghadapi musuh-musuh, misalnya yang saat ini kita dengar jihad di Palestina ya, sudah ke 600 hari ya, Masya Allah. Kalau kita tidak punya keinginan untuk membantu saudara-saudara kita di sana, untuk berkesempatan berjihad di sana, maka di sini perlu kita pertanyakan keimanan dalam diri kita. Jangan-jangan ada kemunafikan dalam diri kita. Beberapa hari ini ada viral berita ya, ada dua saudara kita dosen UB yang dilepas oleh rektor, dua orang dokter, ya, kawan-kawan kami yang sangat akrab. Masya Allah ya, mereka berdua walaupun di zona nyaman dalam hal segala macam perolehan segalanya, karena mereka sudah dalam posisi sangat mapan ya secara dari segala sisi, tetapi Masya Allah ada panggilan untuk kemanusiaan, membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, akan diberangkatkan ke Palestina untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Dan ini kan ya taruhannya nyawa ya, kondisi Palestina seperti sekarang ini. Tetapi saya dengar kutipan dari ketika ditanya wartawan, salah satu di antara dua dosen ini mengatakan kematian itu sudah menjadi takdir Allah. Kapan dimanapun sudah ada ketentuan masing-masing meninggalnya di mana kapan. Itu kutipannya yang kalau saya lengkapi, kematian tidak bisa diajukan oleh berangkat berperang berjihad fisabilillah dan tidak bisa ditunda oleh meninggalkan jihad perang fisabilillah. Sudah ada ketentuannya. Peluru-peluru yang disasarkan oleh siapapun, baik itu oleh Israel atau mungkin oleh orang-orang Palestina, oleh tentara Hamas, masing-masing peluru sudah ada sasarannya, objeknya mau kemana. Rudal-rudal itu mau disasarkan kemana, sudah ada ketentuannya, objek yang akan meninggal itu siapa sudah ada. Sehingga tidak perlu takut. Khalid bin Walid yang berperang sekian puluh kali tidak mati-mati, walaupun menjadi panglima berkali-kali, matinya di tempat tidur. Karena memang tidak dikehendaki Allah Ta'ala mati di medan perang. Dan ada kebalikannya, orang yang tidak berangkat jihad meninggalnya mungkin di kamar mandi barangkali ya, kepreset mungkin ya, sehingga terbentur kepalanya dan gegar otak misalnya. Jadi kematian tidak perlu ditakuti. Itulah pelajaran yang menarik ya. Kita hanya bisa bicara normatif, tapi saudara-saudara kita ini sudah membuktikan ya bagaimana tekad bulatnya untuk berangkat membantu saudara muslim di sana, insya Allah. Nah inilah hadirin rahimakumullah, slide utama poin ini ya, ada 6 musuh-musuh manusia yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah diri kita sendiri ya, kita perlu berjuang menghadapi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua mujahadatul hawa, berjuang untuk melawan kemauan dan keinginan hawa nafsu kita. Yang ketiga mujahadatul syaitan, berjihad bersungguh melawan syaitan. Yang keempat mujahadatul dunia, bersungguh-sungguh menghadapi tipu daya yang ada di dunia ini. Yang kelima adalah mujahadatul kufar wal munafikin, berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang keenam mujahadatul usad, berjuang bersungguh-sungguh menghadapi orang-orang fasik ahlul maksiat. Nah yang pertama, kita berjuang melawan diri kita sendiri. Mengapa demikian? Alasannya yang pertama, Allah telah mengilhamkan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham pada masing-masing jiwa kita itu jalan menuju kepada kemaksiatan
wa taqwaha, dan jalan menuju kepada ketakwaannya. Fujur di sini didahulukan supaya kita hati-hati. Ada bisikan-bisikan buruk dalam diri kita untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, pelanggaran. Itu ada potensi-potensi melawan dalam diri kita, maka harus dikendalikan itu. Nah, yang kedua, hasil yang buruk itu akibat diri kita. Hasil yang buruk itu adalah karena perbuatan kita, ya. Jadi ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu berupa kebaikan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri, ya. Orang kecelakaan misalnya, itu memang takdir Allah, ya, sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Tetapi sebabnya kenapa kecelakaan macam-macam, karena dia teledor, kecepatannya 170 sampai 200 km per jam di jalan tol misalnya, sampai oleng, tidak bisa mengendalikan, kebut-kebutan, atau mungkin banyak tekanan tidak seimbang, macam-macam karena keteledoran, ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dari dirimu sendiri. Maka kita pertanyakan, ya, evaluasi diri kita. Diri kita cenderung menyuruh kepada keburukan, ya. Wa ma ubarri'u nafsi, di surat Yusuf ini, aku tidak membebaskan diriku. Inna nafsala ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa ini sering mengajak kepada keburukan. Bisikan-bisikan buruk itu ada dalam diri kita, maka harus dikendalikan. Nah, jihad melawan nafsu, melawan jiwa ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, yang paling rendah, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Jadi menundukkan, berjuang melawan diri kita ini, caranya tingkatan pertama adalah dengan belajar. Ngaji seperti kita saat ini, ya. Belajar ta'allumil huda wa dinil haq, mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bihi, yang tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan dan kembalinya nanti di akhirat kecuali dengan ta'allum, belajar, ya, ngaji. Harus belajar. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki harus terus belajar, tidak boleh merasa lebih tahu. Harus terus belajar. Tingkatan yang kedua, yang lebih tinggi, an yujaha 'alal amal bihi ba'da ilmihi, bersungguh-sungguh untuk mengendalikan diri kita supaya beramal setelah berilmu. Wa illa fa mujarradul ilmi bila amal in lam yadurruha lam yanfa'uha. Kalau hanya sekedar berilmu, kalau tidak membahayakan, maka tidak manfaat orang yang walaupun ilmunya setinggi langit, tetapi kalau tidak diamalkan percuma. Seperti pohon yang tidak ada buahnya, tidak memberi manfaat. Nah, jadi harus dibarengi dengan amal, ya. Tingkatan yang lebih tinggi, an yujahidaha ala ta'wa ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Jadi setelah kita belajar, mengamalkan, harus mendakwahkan. Ilmu ini tidak hanya untuk diri kita, tapi kita ajarkan kepada orang lain. Apakah istri, anak-anak, keluarga yang di rumah, setelah panjenengan mendapatkan ilmu di pengajian, di majelis taklim, mentransformasikan ataupun menyampaikan ilmu yang sudah didapat. Misalnya suami datang dari masjid, istri di rumah, bertanya apa yang disampaikan tadi oleh ustadznya, oh begini-begini. Nah, itulah pentingnya. Dulu para sahabat juga begitu, ya. Ketika mereka dapat ilmu dari majelis Rasulullah, mereka pulang ke rumah mengajarkan pada istrinya. Abu Salamah ketika pulang dari masjid datang kepada istrinya di rumah dan menyampaikan
mengajarkan doa kepada istrinya, doa yang bisa diajarkan atau yang dibaca pada saat mendapatkan musibah. Apa tadi yang Rasulullah mengajarkan ini doanya ya? Saya kutip sedikit. Nabi mengajarkan kalau kita mendapat musibah dengan kata-kata istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kita pahami maknanya. Kemudian doanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah untukku yang lebih baik. Diajarkan oleh Abu Salamah kepada Ummu Salamah, dihafal oleh Ummu Salamah. Kemudian ternyata beberapa saat berikutnya Abu Salamah meninggal dunia. Betapa sedihnya seorang istri Ummu Salamah. Maka ingat dengan doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Maka setelah selesai masa iddahnya Ummu Salamah, tidak lama kemudian datanglah Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Jadi Allah langsung mengabulkan doanya Ummu Salamah ya. Beliau ditinggal wafat oleh suaminya dan Allah mengganti dengan suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ini contoh ya betapa dulu para sahabat biasanya begitu, ketika mendapat ilmu disampaikan dan akan memberi keberkahan. Kemudian tingkatan yang tinggi adalah as-sabr. Ala an yujahidaha ala sabri ala masyaqid da'wa ilallah. Bersabar pada saat menghadapi objek dakwah. Kalau kita pada saat berdakwah menghadapi tantangan ya, ada kasus kriminalisasi misalnya ya oleh objek-objek dakwah dan oleh macam-macam lah ya. Maka bagaimana kita ingat dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau dalam usia diberikan usia panjang 950 tahun. Beliau usianya kemudian berdakwah kurang lebih sekitar 120 tahunan ya. Lama sekali, tetapi yang ikut di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam itu hanya 80 orang. Yang selamat dari banjir besar itu hanya 80 orang saja, terdampar pada Bukit Juti yang ada di Turki itu ya. 80 orang inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya kabilah-kabilah umat seluruh dunia pada nantinya ya. Jadi berdakwah sekian ratus tahun hanya diikuti 80 orang pengikut. Insya Allah jamaah masjid ini lebih kan dari 80 orang ya. Jadi itulah contoh kalau kita menghadapi tantangan dalam dakwah untuk bisa memotivasi kepada kita ingat cerita-cerita yang telah dialami oleh para rasul dan para nabi terdahulu ya. Nah, bagaimana cara untuk menundukkan diri kita ini? Ada 4 ini ya. Yang pertama, mengetahui hakikat jiwa manusia. Jadi sudah kita singgung ya. Paling tidak jiwa kita ini ada tiga jenis jiwa. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang sangat respon dengan kebaikan, mudah sekali diberikan nasihat. Ada an-nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa menyesal setelah melakukan keburukan. Yang paling bahaya an-nafsu al-ammaratu bisu', jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Coba kita identifikasi kira-kira jiwa kita ini cenderung kemana. Nah, maka itulah mengetahui hakikat diri kita masing-masing. Yang kedua, mengenal Allah, mencintainya dan menghargai nikmatnya. Harus memiliki ma'rifatullah, kita kenal kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau dalam persoalan rumah tangga tadi, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada masalah antara suami istri, maka harus mendekatkan diri pada Allah. Paling tidak dengan sholat mutlak, sholat hajat, kemudian membaca Al-Quran. Dari Al-Fatihah saja sudah menemukan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan nama ya Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Maha Rahim.
kita mendapatkan kasih sayang Allah sehingga dipertemukan dalam rumah tangga, diberikan keturunan, diberikan rezeki, macam-macam lah. Kalau kita kenal terhadap Allah Ta'ala dan nikmatnya, maka kita malu apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama kepada orang yang terdekat dengan kita ya. Jadi menyinggung kembali tadi kasus awal tadi ya, suami ini dikenal baik tutur katanya oleh teman-temannya sehingga mereka nggak percaya kok bisa melakukan KDRT semacam itu ya, baik itu verbal atau non verbal dalam rumah tangga. Dia bisa bersabar menghadapi kawannya, temannya, koleganya, tapi nggak bisa bersabar menghadapi istri dan anak-anak. Ini kan ironis ya, aneh. Nah, maka perlu diselesaikan, dicari solusi. Kemudian menegakkan sholat. Ista'inu bis-sabri was sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian mengetahui pengaruh kebaikan dan keburukan di dalam hati. Kalau kita melakukan kebaikan akan membersihkan hati, kalau kita melakukan keburukan maka akan menodai hati dan menjadi sakit serta rusak, bahkan mati hati itu ya. Baik, kita kembali. Poin yang kedua, yaitu mujahadatul hawa, menundukkan keinginan. Mengapa kita harus melawan kemauan hawa nafsu kita? Karena apabila dituruti terus-menerus, hawa nafsu tersebut bisa menjadi ilah. Ilah itu Tuhan ya. Bisa menuhankan, dan ini sudah diingatkan Allah Ta'ala di surah Al-Furqan ayat 43-44 ini ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila? Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Am tahsabu anna aktsarahum yastaghfarun aw yaqilun? Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar, yasma'un, yastami'una aw yaqilun? Apakah kalian mengira kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat ya. Kita diberikan kemuliaan sebagai manusia, akal yang melebihi atau yang lebih Allah Ta'ala muliakan daripada binatang. Tapi kadang-kadang karena perilaku manusia yang tidak menggunakan akal sehatnya, kadang-kadang lebih sesat dari binatang. Kalau binatang tidak akan tega membunuh induknya ya. Tapi banyak cerita di sekitar kita lewat media atau mungkin fakta yang kita lihat, anak-anak yang menyakiti ibunya, bahkan tega memukul, bahkan tega sampai membunuh orang tuanya. Waliyadzubillah, itu lebih jahat daripada binatang. Nah, bagaimana cara untuk mujahadatul hawa, mengendalikan keinginan hawa nafsu kita ini? Yang pertama, dengan mengetahui bahaya mengikuti hawa nafsu. Harus kita fahami, kalau kita ini mengikuti hawa nafsu maka akan tersesat. Kemudian yang kedua, dengan membaca Al-Quran dan mentadabburi ayatnya, dengan menghayati petunjuk dari Allah Ta'ala. Ada kawan saya yang punya mencetuskan metode magnet rezeki ya, Ustadz Nasrullah dari Depok itu, yang sudah banyak followernya. Di antara metode magnet rezeki itu adalah Garbutala. Jadi Garbutala itu ya seperti ini ya, jadi kita sholat istikharah, kemudian setelah sholat kita membaca Al-Quran, mencari ayat-ayat tertentu, acak ya, tidak direncanakan, kita serahkan pada Allah Ta'ala, kira-kira ayat mana yang relevan, kita serahkan, maka dibuka. Ada orang yang sakit kanker ya, seorang ibu-ibu, sakit kanker sudah berobat di mana-mana, maka menggunakan metode ini. Setelah sholat membaca
Ayatnya tentang tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di antara malam maka bertahajudlah sebagai bentuk tambahan ibadah. Dia nggak paham apa hubungannya penyakit kanker dengan sholat tahajud, tetapi dia menghayati terus dan mengamalkan tahajud setiap malam. Alhamdulillah, kankernya yang sudah diobati kemana-mana akhirnya sembuh dengan bertahajud setiap malam itu, Masya Allah. Ya, jadi tahajud ini menyelesaikan berbagai macam masalah, terutama dalam hal fisik, kesehatan fisik dan non fisik gitu ya. Nah, itulah fungsinya kita menghayati Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengetahui sunnah Rasulullah SAW. Kita tauladani beliau dan kita baca sirah perjuangan beliau akan banyak inspirasi. Yang keempat, mengetahui sejarah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan akibatnya. Di antaranya surah Al-A'raf 145, 146 ini ya. Ini cerita salah satu pengikut Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan karomah, keistimewaan dari Allah. Apa karomahnya? Doanya mustajab. Al-Am bin Ba'ura ini. Doanya sangat mustajab. Maka Nabi Musa mengutusnya bersama istrinya berdakwah di kaum Jababirah untuk mendakwahkan mereka menuju kepada dakwanya Nabi Musa. Tapi ternyata mereka melakukan tipu daya, merayu Balaam supaya mengikuti dakwah mereka, artinya mencelakai Nabi Musa. Ya nggak mau awalnya, kemudian masuk ke istrinya, menggoda istrinya dan memberikan bayaran imbalan material banyak. Maka istrinya larut ikut dalam rayuan ini dan akhirnya istrinya merayu suaminya. Ini ya bahayanya ya. Seorang yang punya kelebihan kadang-kadang dia istiqomah, tapi kalau lewat istrinya, lewat anaknya menjadi susah, menjadi sulit terkendali. Akhirnya Balaam, ya nggak apa-apa, saya ikuti. Akhirnya dia memberikan saran kepada kaum Jababirah untuk menyiapkan para wanita berdandan yang secantik mungkin ketika datang pasukannya Nabi Musa yang akan menyerang mereka. Dan ternyata itu terjadi. Pasukannya Nabi Musa banyak sekali pemuda, ya, pemuda-pemuda yang masih lajang. Ketika menghadapi para perempuan dengan dandanan yang sangat menor, yang sangat cantik itu, akhirnya para pemuda ini jatuh hati dan terjadilah hubungan zina massal ya, yang terjadi pada saat itu. Akhirnya Allah memberikan peringatan dengan terjadinya penyakit menular di kalangan Bani Israel ini. Ya akhirnya Nabi Musa mohon petunjuk, ya Allah apa yang terjadi? Kata Allah, ini akibat doanya Balaam bin Ba'ura. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah sebagaimana engkau mengabulkan doanya, maka saya mohon kepada engkau supaya selesai masalah ini dan kaumku kembali bertaubat. Dan Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, yang pada akhirnya Allah mencabut karomah dari Balaam dan mematikan dia dalam keadaan yang su'ul khotimah. Nah itu contohnya ya. Balaam ini menjadi pelajaran ya. Maka Nabi Muhammad diperintahkan Allah Ta'ala, watulu alaihim, ceritakan wahai Muhammad kepada mereka, naba alladzi atainahu ayatina, berita tentang orang yang telah kami anugerahkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami, yaitu karomah tadi. Ceritakan Balaam kepada manusia. Fansalakha minha, dia melepaskan diri dari ayat itu, dia tidak konsekuen ya. Dia melakukan penyimpangan. Fa'atba'u syaiton, maka dia diikuti syaitan ya. Kebanyakan orang mengikuti syaitan, tapi karena saking dolimnya orang ini sampai syaitan mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka orang ini termasuk orang-orang yang sesat. Inilah bahayanya mengikuti hawa nafsu, jangan sampai terjadi pada kita. Baik, berikutnya yaitu mujahadatus syaitan. Karena waktu terbatas ya, mungkin materi ini bisa selesai kali ini, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa ada umur panjang ya. Kita selesaikan satu dulu. Jadi mujahadatus syaitan, berperang melawan syaitan. Jadi syaitan ini harus kita tempatkan sebagai musuh ya, jangan menjadi friend atau menjadi teman. Inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Fattakhidhu adwa, maka jadikanlah dia musuh. Inna ma yad'u hisbahu
liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan ini mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi mereka minta atau mencari kawan supaya nggak sendirian atau nggak hanya golongannya di neraka, mencari pengikut supaya diajak masuk ke neraka ini. Inilah bahayanya menghadapi setan ini. Nah, bagaimana jihad berperang melawan setan ini? Ada dua tingkatan, ini agak teoritis ya. Jadi intinya jemaah sekalian, kita ini menghadapi dua penyakit utama, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Syubhat ini karena kita tidak punya ilmu, dan syahwat ini karena nafsu kita ini tadi. Bagaimana cara supaya kita tidak memiliki syubhat-syubhat kan keraguan-raguan ya? Maka harus dengan yakin dibarengi dengan ilmu tadi, belajar sehingga kita punya keyakinan. Dan bagaimana supaya kita mengendalikan syahwat kita, yaitu dengan kesabaran, dengan mujahadah. Orang-orang Yahudi itu tersesat karena syahwatnya. Orang-orang Nasrani mereka tersesat karena syubhatnya. Jadi Allah mengatakan di akhir Al-Fatihah, ghairil maghdub alaihim waladhdallin. Al-maghdub alaihim, orang-orang yang dibenci Allah Ta'ala adalah orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu, tetapi karena syahwatnya mereka menolak kebenaran, tidak melaksanakan kebenaran. Kemudian orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat karena mereka tidak punya ilmu sehingga mereka tersesat. Nah, kita minta perlindungan dari Allah Ta'ala supaya tidak diarahkan pada jalannya orang Yahudi dan orang Nasrani ini. Bagaimana cara kita untuk menghadapi tipu daya setan? Yang mana ya, ada tahapan-tahapan di sini ya. Jadi ada 7 tahapan setan menyesatkan manusia. Target utamanya setan ini menjadikan seorang ini kafir, kufur. Ini target utamanya. Sepandai dan sealim apapun mereka punya upaya ini. Ya, barangkali ini panjang ya, tapi saya kasih satu kisah yang penting ya untuk kita tadaburi. Seorang ahli ibadah dari Bani Israel namanya Barsiso. Dalam hadis yang cukup banyak diceritakan oleh Ibnu Abbas dan oleh para sahabat yang lain, dikutip oleh Ibnu Katsir dan lainnya ya. Ketika menafsiri firman Allah Ta'ala di surat Al-Hasyr ayat yang ke-16, nanti panjenengan bisa lihat Al-Hasyr ayat 16 ya. Jadi kisahnya seorang ahli ibadah Barsiso itu diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji apa? Berupa ini. Jadi setan sudah hampir putus asa menggoda orang ini. Dia istiqomah. Maka setan masuk menggoda seorang wanita sehingga wanita ini gila. Hilang ingatan. Maka atas bisikan setan, karena wanita ini gila, oleh saudara-saudaranya diobatkan kepada Barsiso. Dia seorang tabib yang punya keahlian mengobati penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Dibawalah wanita ini berobat ke Barsiso. Kemudian karena perlu pengobatan intensif, ditinggal wanita ini. Nah, saat mengobati wanita ini tidak ada orang lain di dalam rumahnya, maka setan memberikan bisikan pada Barsiso. Ini kesempatan, nggak ada waktu lain. Kamu berdua dengan wanita itu, dan dia tergoda dengan kecantikan wanita ini yang tidak sadar ini ya. Singkat cerita, dia menggauli wanita ini dan akhirnya hamil. Nah, setelah itu setan membisikinya. Bagaimana solusinya ini ya? Wes, daripada supaya tidak ketahuan ini ya dosamu, kamu bunuh saja wanita itu. Dibunuh, kemudian dikuburkan di belakang rumah. Maka setan masuk ke dalam mimpi saudara-saudara laki-lakinya ini. Yang mana mimpinya itu si Barsiso telah membunuh adikmu. Datangi, masing-masing mimpi yang sama dalam waktu di tempat yang berbeda ya. Setan bisa masuk ke mimpinya, dan maka mereka mendatangi Barsiso minta pertanggungjawaban, dan ternyata betul ada mayat dikuburkan di belakang rumahnya. Akhirnya Barsiso ditangkap
di penjara, kemudian dia didatangi lagi oleh setan yang menyamar sebagai manusia. Kalau kamu ingin solusi, sujudlah padaku. Akhirnya dia sujud kepada setan yang menjadi manusia itu. Kufur akhirnya kan dia. Dan pada akhirnya sujudnya nggak menjelaskan masalah. Dia akhirnya dihukum mati oleh penguasa pada saat itu. Ini Allah Ta'ala abadikan di surah Al-Hasyr ayat 16. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur, seperti permisalan setan yang mengatakan kepada manusia kafirlah. Falamma kafara, ketika manusia ini kafir, qala inni bari'um minka, saya terbebas dari enggak bertanggung jawab. Ini akhafullah rabbal alamin, saya takut pada Allah. Jadi setan itu kalau sudah menggoda maka tidak akan bertanggung jawab. Setan membisiki suami supaya melihat keburukan istri. Setan menggoda istri supaya melihat keburukan suami, sehingga yang ada dalam pikirannya, wis bisa aja kan begitu ya, bisikan-bisikan. Targetnya begitu, supaya masing-masing ini menjadi kufur dan tidak ingat lagi kepada aturan-aturan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya, mengkondisikan hati kita semuanya, sehingga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam bimbingan hidayah dari Allah Ta'ala. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.